Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti adalah keterangan dari Pak Purbaya ya, ditayangkan oleh kompas.com. Judulnya, Purbaya bingung Indonesia terus diincar lembaga global. Defisit di bawah 3%, rasio utang rendah. Itu kata Pak Purbaya ya. Ditayangkan Kompas pada tanggal 22 Juni jam 2 siang. Ini ada gambar Menteri Purbaya dalam satu kesempatan, tapi sepertinya bukan yang dikutip oleh acara ini. Nah, beritanya begini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku bingung Indonesia terus diincar berbagai lembaga global terkait kondisi fiskalnya. Padahal posisi defisit anggaran dan rasio utang pemerintah relatif terkendali dibandingkan banyak negara lain. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat rapat kerja Raker bersama Dewan Perwakilan Daerah. Jadi bukan DPR ya, ini DPD ya, di Jakarta Senin 22 Juni 2026. Di tengah tekanan ekonomi global, Purbaya menekankan bahwa Indonesia justru termasuk negara yang paling disiplin dalam menjaga fiskal. Defisit anggaran berhasil ditekan di bawah 3% terhadap produk domestik bruto, sementara rasio utang juga dijaga di bawah 60% PDB. Namun ia mengaku bingung mengapa Indonesia terus menjadi sasaran perhatian lembaga internasional. Karena kan kita dilihat oleh lembaga pemerintah dunia, bisa enggak Indonesia menjaga defisitnya di bawah 3%? Padahal yang lain sudah di atas 3%, ujar Purbaya. Ia mencatat negara seperti Malaysia, Vietnam, India, defisit fiskalnya telah melebihi 3%. Apalagi Amerika Serikat yang telah melampaui 5%. Hanya Singapura yang defisitnya masih di bawah ambang batas. Tapi hanya kita yang disorot. Saya juga agak bingung sebetulnya kenapa. Selain itu, Menkyu membandingkan. Jadi ini kebingungan Pak Purbaya disampaikan di depan DPD. Kok kita yang disoroti? Padahal banyak negara lain yang justru di atas kita defisitnya, rasio defisitnya ya. Nah, ditambahkan lagi nih, selain itu Menkyu membandingkan posisi Indonesia dengan sejumlah negara maju yang justru memiliki rasio utang jauh lebih tinggi. Jerman misalnya mencatat rasio utang di atas 60% PDB. Amerika Serikat di angka 100%, sementara Jepang bahkan mencapai 275%. Namun negara-negara tersebut tak mendapat sorotan seketat yang diterima Indonesia. Kita yang diincar Pak, saya nggak tahu kenapa, mungkin kita masih kurang doa Pak, kata dia. Ini gaya beliau untuk bercanda ya. Nah, tadi yang waktu defisit perbandingannya masih negara sebaya ya. Malaysia, Vietnam, India. Sementara yang rasio utang perbandingannya menurut saya agak melompat nih. Amerika, Jepang, Jerman ya. Perlu kita ketahui nih, Jepang apalagi Amerika dengan Jepang itu sudah lama ya, jauh memang Amerika itu sekitar 100% sudah sekitar belasan tahun. Jepang di atas 250 udah lama, jadi bukan sekarang aja. Dan jangan lupa mereka adalah negara besar dan utang itu kepada siapa ya gitu loh. Jadi di dua negara, kalau Amerika ini memang agak sulit dianalisis ya, karena dia tuh currency-nya itu dia ruling currency istilahnya, dialah yang ngatur currency dunia gitu. Dayanya seperti itu, dia bisa quantitative easing, dia bisa dapat duit banyak, tapi yang kena seluruh negara ngongkosi. Jepang itu beda lagi, karena Jepang ini utangnya sebagian besar kepada penduduk dalam negerinya. Indonesia mungkin bisa beralasan itu, tapi sebetulnya kan tidak sepenuhnya begitu. Beda tetap dengan Jepang, dan bunga Jepang juga kepada para pemberi utangnya, kecuali yang sekarang ini ya, itu adalah tingkat bunga yang rendah. Nah, Jerman ya bagaimanapun Jerman memiliki juga kekuatan fiskal dan perekonomian yang kuat. Jadi menurut saya nggak pas kalau dengan ini. Nah, kalau yang tadi defisit masuk akal ya. Tapi nanti dulu kita juga harus melihat defisitnya mereka itu aturan di negaranya bagaimana. Yang kedua, time seriesnya. Nah, trennya itu segitu itu hanya berapa lama, atau kemudian ada tanda-tanda hanya karena aktivitas tertentu dia melompat sehingga ada proyeksi ke depan. Jadi lembaga rating termasuk lembaga internasional seperti IMF itu proyeksinya sampai 6-7 tahun ya. Kalau kita masuk ke data IMF
dia memproyeksikannya itu sampai 5 tahun ke depan. 5 tahun dari sekarang berarti sampai 6 tahun. Dia punya proyeksi sampai 2030. Terlepas proyeksi itu benar atau salah, maksudnya penilaian dia atas itu. Nah, di sini yang mestinya Pak Purbaya juga lihat bagaimana lembaga-lembaga rating itu memproyeksikan ke depannya. Jadi begini kira-kira. Jadi suatu negara lagi defisitnya besar, tapi kelihatan kebijakan yang diambil, trennya, fiskalnya seperti apa, sehingga mereka akan menurunkan di tahun-tahun depan. Nah, Indonesia di sisi ini sebetulnya kebijakan-kebijakannya tidak memperlihatkan upaya menurunkan defisit sangat sempit, tapi tetap lebar. Sekalipun camp PPKP yang diajukan belakangan ini mencoba menurunkan, tapi kalau dilihat orientasi belanjanya dan asumsi pendapatannya, lembaga internasional, lembaga rating melihat kita masih nggak mungkin mencapai camp PPKP itu. Ya, camp PPKP menaruh sampai angka 2%, bahkan di bawahnya ya, kalau batas bawahnya itu nyaris tidak masuk akal dari sisi perhitungan lembaga tersebut. Ya, haknya mereka, kita boleh percaya boleh tidak ya. Jadi tentang defisit saya kira harus fair Pak Menteri, bahwa tiap negara itu ada trennya, ada proyeksinya. Berarti kita masih dinilai kedisiplinan kita menjaga fiskal ke depan itu masih dianggap meragukan, bukan disalahkan ya, sehingga mereka masih ngasih kita peringatan. Kemudian tentang rasio utang, jangan begini caranya kan melihat. Dan khusus rasio utang ini kalau kita baca Moody's, kemudian S&P dan juga Fitch, peringatan-peringatan mereka itu bukanlah pada rasio utang atas PDB, tetapi apa yang disebut dengan debt service ratio, rasio beban utang. Nah, jadi bahkan kalau kita mau contohkan Jepang, dia utangnya stok, utangnya banyak, tapi bebannya tidak. Beban itu adalah pembayaran pokok utang ditambah dengan bunga dibandingkan dengan pendapatan. Dia jauh lebih rendah dari Indonesia ya. Mengapa? Karena rasio pendapatan atas rasio pendapatan negaranya itu tinggi ya. Jadi pendapatan negara atas PDB-nya itu hampir 30%, sementara kita rasio pendapatan atas PDB cuma 12. Make sense nggak ya? Jadi terhadap PDB begitu. Nah, begitu pula yang digarisbawahi dari debt service ratio itu, bahkan yang lebih khusus lagi adalah bunga. Jadi seluruh pembayaran bunga dibandingkan dengan pendapatan satu negara, berapa itu yang lebih menjadi sorotan kalau di lembaga rating yang diungkapkan. Nah, negara-negara yang disebut tadi oleh Pak Purbaya itu debt service-nya lebih rendah dari Indonesia. Nah, ini yang menarik ya. Lebih rendah lagi adalah debt service terkait bunga. Jadi bunga bagi pendapatan kita tinggi. Jadi kita juga harus fair ya, bahwa tentu tidak mesti benar lembaga rating itu. Mengapa bingung Pak Menteri Keuangan? Itu jelas kok. Yang dikritikkan itu adalah rasio beban utang kita itu yang terlalu besar, bukan stok utangnya, bukan rasio utang atas. Yang kedua, tadi defisit itu terkait dengan plan, rencana kebijakannya, ada nggak upaya serius menekan defisit. Nah kan diberitahu bahwa salah satu yang dikritik adalah kita pemerintahan Prabowo ini belanjanya kurang prudent, kurang hati-hati. Ya namanya juga penilaian kan. Jadi bagaimanapun ya mau nggak mau kita harus bercermin dari penilaian itu. Terlepas dari mungkin lembaga rating punya kepentingan tertentu dan seterusnya itu ya kan. Ya bagaimana lagi, mereka juga memang kerjaannya seperti itu. Ya kalau mau tidak percaya atau tidak yakin nggak usah bingung. Berarti pemerintah itu jangan mengandalkan utang luar negeri, ya toh? Jangan mengandalkan, itu rating gunanya adalah ketika menerbitkan surat utang dibeli nggak oleh asing. Ketika bukan hanya pemerintah, bahkan swasta juga, terutama pemerintah ya. Itu. Jadi menurut saya justru bingung dengan kebingungan Pak Purbaya, jujur saja. Lo yang disorot itu yang mana? Yang dikemukakan di depan Dewan Perwakilan Daerah yang mana? Saya ulangi lah, yang disoroti itu adalah ketidakprudenan kita, kekurangan tanda petik keborosan kita belanja, nggak hanya rasio defisitnya. Nah, sementara itu juga disoroti beban utang, bukan utang atas PDB, tapi beban pembayaran bunga khususnya, dan kalau ditambahkan dengan cicilannya. Nah, saya baca lagi, menurut dia secara keilmuan dan data, ini versinya Pak Purbaya, posisi fiskal Indonesia tidak dapat dikritik. Nah, ini menarik kan? Kok nggak bisa dikritik? Orang itu bukan nggak usah lembaga asing, ekonom saja sudah mengkritik ya. Yang terutama dikritik itu kalau debt service ratio
cicilan dengan pokok itu udah 47% dari pendapatan. Mau nggak dikritik bagaimana? Khusus bunga itu sudah hampir 19% lebih. Bisa jadi 20% nantinya. Nah, kalau defisitnya, nah ini masalah. Apakah defisit tersebut mencerminkan kondisi yang sebenarnya? Itu beda lagi. Karena mereka juga punya kajian kan. Ya defisit itu bisalah dikurang-kurangi sedikit. Misal dengan menggeser beban dibayar di tahun kemudian mohon maaf, pajak yang didepositkan besar sehingga nanti belakangan menimbulkan persoalan di restitusi dan lain sebagainya. Tidak sepenuhnya dilihat dari rasio itu. Makanya selalu lembaga asing sampai saat ini selalu ngomong 2,9 sampai 3, 2,9 lah. Sementara pemerintah yakin nanti bisa mungkin 2,5 ya. Nah ini saya bacakan lagi untuk tahun 2026, meskipun beban subsidi BBM dan listrik meningkat, pemerintah mendesain dengan realisasinya tetap di bawah 3%, mendekati 2,9%. Nah kalau ini dilakukan dengan cara berbagai hal yang tanda petik memaksakan, misalnya memaksakan transfer ke daerah, memaksakan pengeluaran itu, tapi tidak menghentikan MBG, tidak menghentikan Kopdes, tidak menghentikan proyek-proyek itu, ya disebutkan efisiensi, tapi tidak jelas ini betul-betul dihentikan atau bagaimana, malah maunya jalan terus kan. Maka defisit ini justru biarpun dicoba di bawah 3%, kualitas belanjanya itu buruk gitu, sehingga nanti guliran berikutnya lebih repot, kurang lebih itulah. Nah, dibaca nih, karena di atas kertas secara keilmuan selesai Pak. Ini saya tidak tahu ini keilmuan yang diyakini oleh Pak Purbaya. Saya meyakini yang lain ya, bahwa kita bermasalah dalam disiplin belanja dan kita bermasalah dalam beban utang. Nah, jadi ya kita lihat aja market itu seperti apa kata Menkyu. Oke ya boleh jadi ini memang pemerintah mau menantang market. Tapi kalau mau menantang market, kurangi juga cari utangnya, karena utang itu tergantung market ya. Nah, meski demikian pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal yang diterapkan lembaga global. Berarti kan sekalipun ini mengeluh, bingung, Purbaya tetap mau memperhatikan. Ini kita apresiasi ya. Nah Purbaya optimis dengan perbaikan kondisi geopolitik dan potensi penurunan harga minyak, ruang fiskal Indonesia ke depan akan semakin terbuka. Betul ini ya, jadi kita berharap. Tapi kan juga harus ada upaya yang internal kita sendiri. Kalau umpama tetap susah di geopolitik dan eksternal itu, apa yang dilakukan di sini? Ya, kita stick ke depan, ke disiplin yang mereka terapkan. Berarti kan diterima nih bahwa kita dianggap kurang disiplin. Presiden memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan fiskal, terutama saat terjadi bencana atau kondisi darurat. Namun Purbaya menegaskan setiap kebijakan tetap dijaga agar tidak membahayakan posisi defisit dan rasio utang. Saya tidak tahu mengapa rasio utang terus yang disebut, bukan rasio beban utang. Ruang kita ada sebetulnya, tapi itu semua tergantung Bapak Presiden. Bapak Presiden cukup fleksibel tuturnya. Jadi ngelempar juga kepada bosnya ya. Ya karena sudah jelas kritik dari banyak pihak itu, hentikan MBG, hentikan beberapa program untuk menyelamatkan dulu fiskal. Nanti dimulai lagi setelah longgar, silahkan. Jadi saya tutup dengan komentar saya, Pak Purbaya bingung terhadap penilaian lembaga-lembaga internasional dengan mengemukakan beberapa alasan. Jujur saja, saya justru bingung kenapa Pak Purbaya bingung, orang itu transparan kok penilaian itu. Umpama kita diburuk-burukan, ya tergantung kita seburuk itu atau tidak. Kalau orang memburuk-burukan tapi kita tidak seburuk itu, maka kita akan bisa membuat pasar berpihak kepada kita. Tapi kalau terlepas motivasi mereka apa, ternyata kita memang seburuk itu, maka bersiaplah untuk kondisi yang juga betul-betul buruk. Karena itu saya apresiasi ini kalau memang menteri mau bagaimanapun penilaian lembaga rating itu diperhatikan dan coba diperbaiki. Itu mudah-mudahan ke depan kebijakannya menjadi lebih baik.